desainer grafis tuh punya banyak pekerjaan ya, banyak side, bukan side lagi, banyak job yang bisa kalian ambil mulai dari 1 sampai 9. Ini kita sudah bahas minggu yang lalu ya. Terus bagaimana menentukan sebuah nilai dari harga dan produk dari yang Anda buat, itu juga kemarin kita sudah sempat bahas. Nanti saya akan coba kasih sedikit apa ya, kita ada sesuatu yang harus kita hitung berdasarkan value dari apa yang sudah kita keluarkan. Jadi apa yang sudah kita keluarkan sehingga dapat kita takar, oh kalau saya dengan kemampuan yang seperti ini, saya bisa menawarkan sebuah nilai produk jasa saya itu sekian dan sekian. Nah, nanti kita coba bahas. Sebelumnya kita berdoa, mengawali perkuliahan dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, ini pertemuan ke berapa ya? Keempat ya, pekan keempat dan masih online. Saya sebenarnya cukup apa ya? Kalau orang bilang pengen ketemu secara offline ya, karena kita belum bertemu secara offline satu kali di dalam pertemuan atau di dalam perkuliahan semester ini. Mudah-mudahan ketika minggu depan saya tidak ada halangan untuk perkuliahan secara offline, saya minta minggu depan kita offline ya, ketemu di kelas karena akan ada kita bahas tentang biaya. Ini minggu depan yang kita akan bahas nih, bagian di sini ya. Pengertian biaya, nanti ada biaya apa saja di dalam sebuah proses menghasilkan sebuah produk, di mana nanti kita akan bahas ada biaya yang kita sebut dengan biaya tetap, ada biaya yang kita sebut dengan biaya biaya variabel ya, ada biaya tetap, ada biaya variabel dan faktor-faktor yang menimbulkan biaya di dalam membuat produksi atau membuat produk cetak ya atau produk grafis. Termasuk nanti ada biaya peralatan gitu ya teman-teman. Nah ini nanti minggu depan kita bahas. Saya nggak bahas ini dulu. Ini bocoran dulu ya, bocoran apa yang akan kita bahas minggu depan. Nah, kita akan bahas dari sudut pandang karir dulu ya teman-teman. Desainer grafis itu kemarin kita sudah bahas bahwa punya peluang yang sangat besar untuk mengisi pos-pos yang ada di sini. Saya sudah share screen kan ya? Sudah, oke. Okay. Pos ini yang nanti teman-teman bisa isi, mulai dari perusahaan periklanan, sampai dengan branding agency, sampai dengan in-house pada perusahaan apapun. Kemarin kita sudah bahas, oh artinya teman-teman punya kans yang cukup besar mengisi semua pos. Semua pos yang tentunya pos itu membutuhkan sentuhan kreatif, tangan-tangan kreatif desainer grafis. Karena hampir semua perusahaan sekarang butuh sentuhan dari desain grafis. Lalu bagaimana ruang lingkup daripada teman-teman berkarir itu dengan menduduki posisi yang tadi 1 sampai 9, apa yang ingin kalian karir apa yang ingin kalian kejar? Nah, kita harus lihat sudut pandang karir itu bisa dilihat dari yang namanya permanen atau freelance. Nah, ini kata-kata dasar yang seringkali teman-teman pastilah, saya yakin teman-teman semuanya pernah dengar, bahkan kecenderungannya kata freelance ini melekat mindsetnya kalau ada desainer grafis itu kerjanya freelance dan sebagainya. Nah, kita coba lihat ya, kita bahas full time and part time. Bedanya apa? Kalau full time, waktu kerja, tempat kerja, suasana kerja, alur pekerjaan itu ditujukan untuk karir masa depan. Sehingga bisa jadi teman-teman memilih full time permanen. Nah, ya, untuk siapa? Untuk para desainer yang memiliki atau yang ingin memiliki pendapatan tetap atau terjamin. Wajar sih ya kalau kita kuliah, kemudian selesai kuliah,
Sebagian besar, tidak semua, saya katakan tidak semua, tapi sebagian besar lulusan ingin kerja. Kalau ditanya ya, saya ingin kerja. Jadi kalau ada lulusan 25 orang, rata-rata ya, rata-rata 50% plus atau 60%-nya itu mengatakan saya ingin kerja gitu. Ya, mungkin sebagian kecil saya ingin berwirausaha, satu dua orang. Ya, satu dua tiga orang lainnya mungkin saya ingin kuliah lagi dan seterusnya. Nah, maka pilihan kerja itu bisa jadi pilihan tipikalnya full time permanen, yaitu desainer yang ingin memiliki pekerjaan tetap dan terjamin dari sudut pandang gaji. Biasanya tadi saya katakan yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Bagaimana mekanisme kerjanya? Udah paham lah teman-teman, yang namanya full kerja itu ya full kita menjadi bawahan gitu ya, kita menjadi karyawan, di mana karyawan dalam sebuah perusahaan itu maupun perusahaan agensi ya, karena kita bicara desainer grafis, itu harus bekerja penuh waktu sesuai dengan kebijakan. Yang namanya kebijakan perusahaan nanti beda-beda. Seperti misalkan jam kerjanya 40 jam dalam satu minggu, karena 8 jam dalam sehari gitu ya. Kemudian lokasi kerja di perusahaan yang bersangkutan, nggak bisa pekerjaannya semaunya di mana saja gitu ya, karena lokasi pekerjaan atau kantornya memang sudah ada, gajinya dibayar sebulan sekali, kemudian ditambah dengan tunjangan fasilitas lainnya, dan desainer bekerja di bawah seorang atasan, ya atasan siapa dalam hal ini, ya bisa manajer gitu ya, bisa supervisor dan sebagainya. Nah, kemudian part-time saya agak cepat ya. Part-time itu adalah paruh waktu. Biasanya cocok untuk desainer yang pengen jadi punya penghasilan tetap, tapi waktunya ingin lebih luang, sehingga bekerjanya kita sebut dengan paruh waktu. Contohnya mahasiswa yang masih kuliah, dia kerja gitu ya di satu bidang usaha. Kalau bidang usahanya desain, saya pikir ini akan sangat bagus ya, karena teman-teman akan memiliki portofolio sebelum teman-teman lulus. Jadi saya sangat mendukung ya, sangat mendukung teman-teman yang memang punya waktu lebih, energi lebih gitu ya, energi lebih, waktu lebih ya. Silahkan kalau teman-teman mau kerja 2-3 hari dalam seminggu, tapi tentunya kalau di politeknik kita sambil kerja dengan jam kerja asumsi jam kerja normal, tentu akan sangat sulit ya Mbak ya. Ya, kecuali jamnya di luar jam perkuliahan. Tapi ada tapinya. Kalau bekerjanya sesuai dengan bidang, dengan bidang nih, ini yang saya sebut dengan portofolio. Anda akan menghasilkan sebuah portofolio pengalaman yang luar biasa, bahwa bagaimana cara kerja desainer, agensi, bagaimana advertising, dan sebagainya. Tapi kalau orientasinya adalah yang penting kerja, karena saya butuh uang, ini yang kadang-kadang akhirnya tidak mendukung perkuliahannya. Ya, tidak mendukung perkuliahannya, nggak ada portofolio, karena orientasinya adalah saya mau kerja supaya saya dapat uang. Mohon maaf, saya ambil contoh misalkan, sebagian dari mahasiswa menjadi, misalkan nih, misal ya, ada yang menjadi bekerja di coffee shop misalkan, ya, karena coffee shop kan rata-rata sore di kafe-kafe gitu ya. Nah, ini tentu uang akan dapat, tapi portofolio tentunya ini nggak mendukung karena nggak linear dengan perkuliahan kamu. Ya, jadi teman-teman semuanya silakan bekerja paruh waktu, asal bisa mengatur waktu tadi ya, dan akan sangat mendukung. Tadi saya katakan akan sangat bagus kalau memang teman-teman part time tapi sesuai dengan bidang, karena ini akan menjadi portofolio. Saya mau tanya dong, di sini siapa yang pernah kerja paruh waktu? Boleh tahu? Punya pengalaman nggak kerja paruh waktu? Ada di sini siapa? Kayak acung kan jempol, acung kan jempol. Saya mau tanya, sharing pengalaman. Gimana rasanya kerja paruh waktu?
Boleh? Siapa di sini yang punya pengalaman? Tes. Nggak ada? Belum pernah? Belum pernah yang ada? Panji? Ji, pernah kerja paruh waktu? Belum ya? Ya, oke. Ada niatan nggak, Panji? Kerja paruh waktu? Enggak ya? Pak, proyek PBL-nya aja belum kelar, Pak. Ya, proyek. Oh, ada banget. Ada banget ya. Kalau ada, boleh. Ya, boleh kerja paruh waktu. Catatannya tadi saya sampaikan. Kalau bisa teman-teman, ya teman-teman bekerja yang sesuai dengan bidang karena nanti akan mendukung portofolio. Ya, ya walaupun mungkin nggak paruh waktu, nanti ada tipikal yang ketiga soalnya, ya part time freelance. Nah ini kalau yang freelance ini yang paling mungkin sih sebenarnya buat seorang mahasiswa akan lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia bisa bekerja di sebagian waktunya, di waktu yang lain bekerja full permanen atau part time permanen di perusahaan, sehingga apa? Jam kerjanya diatur sendiri di luar jam kerja permanen. Lokasi kerjanya bebas di mana saja. Teman-teman bisa kuliah dulu 2 jam atau 3 jam. Kemudian teman-teman mengerjakan proyeknya lagi dan seterusnya ya. Gaji tergantung negosiasi, kemudian jumlah dan sistem pembayaran. Desainer bekerja di bawah seorang atasan ya yang tidak tetap, tergantung siapa yang ingin menggunakan jasanya. Contoh tadi, misalkan di dalam agensi ya, dia butuh kreatif, fotografi atau apalah gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa jadi suatu saat teman-teman bekerja sebagai kreatif di bawah si A, si B, si C, si D gitu. Nah, ini atasannya nggak tetap maksudnya gitu. Nah, kalau yang ini full time freelance. Jadi nggak kerja, nggak punya kerjaan tetap, tapi ini full time. Kalau full time, maka kita yang bisa mengatur jam kerjanya, kita atur sendiri, lokasinya di mana saja, ya. Pendapatan tergantung dengan kegigihan. Biasanya orientasi by result gitu ya, by result. Hasil, kalau hasilnya makin banyak, ya pekerjaannya, maka hasil pekerjaannya juga semakin banyak juga. Artinya ini sebagai contoh misalkan layout buku. Nah, ini contoh pekerjaan desainnya diantaranya kan layout buku atau FAW buku. Layout satu halaman. Misalkan buku itu 100 halaman. Di layout ya ada berapa judul ya. Ini nanti tergantung kegigihan. Kalau teman-teman bisa mengerjakan satu hari 100 halaman misalkan. Satu halaman 5.000 misal ya. Berarti kan teman-teman sudah bisa menghasilkan 500.000 setiap hari gitu. Ini contoh. Ya, saya pakai yang ekstrim saja. 500.000 nanti nggak kuliah yang ada ya. Nggak kuliah nih kayaknya nih. Kenapa seharian full? Tapi kalau menghasilkannya cuma 10 lembar halaman per hari, berarti kan 55.000 dikali 10 berarti 50.000. Ini contoh, semakin banyak, semakin ya banyak yang dihasilkan, ya semakin banyak juga pendapatan. Ini contoh gitu. Tidak dapat fokus dalam bekerja karena segala-galanya dikerjakan sendiri. Biasanya gitu ya. Termasuk yang tidak ada hubungannya dengan desain. Ini contohnya kalau teman-teman ambil pekerjaan untuk mengerjakan buku misalkan ya tidak ada hubungannya dengan desain tapi harus tetap ya harus tetap dilakukan sendiri, contoh beli kertas itu kan nggak mendesain tapi beli kertas, beli kertas kemudian datang ke percetakan dan sebagainya ya, ini pekerjaan yang dilakukan setelah desain kan. Nah, ini juga dilakukan sendiri. Nah teman-teman, dalam hal menentukan, saya mau garis bawahi di bagian yang full time freelance. Kenapa? Karena ini nanti teman-teman akan bijak, akan mengambil positioning ini biasanya ya. Ini kalau teman-teman sudah lulus. Tapi di pekerjaan ini freelance ini juga bisa menjadi peluang. Catatannya adalah kalau kita bekerja di full time permanen, ya part time permanen ataupun part time freelance, ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
ya masing-masing dong punya kelebihan ya, gaji pendapatan sudah terjamin, ya tidak sebagai bawahan yang terikat, kelebihannya gaji pendapatan bisa diterima dari satu atau lebih dari satu perusahaan karena tidak terikat tadi ya, kamu bisa bekerja di 1, 2 perusahaan. Ya, sementara di freelance, freelance itu Anda yang merancang sendiri masa depan bisnisnya. Nah, disinilah nanti kita perlu satu poin yang teman-teman, dalam teori kalkulasi itu kalian harus mampu menghitung ya, menghitung satuan biaya yang muncul karena proses yang kalian lakukan. Nah, menghitung biaya dari proses yang kalian lakukan paling bisa dilakukan atau paling sering dilakukan adalah kemarin kita sudah bahas, ada yang basisnya saingan, ada yang basisnya adalah eh, flowchart, arus kas ya. Kemudian ada yang basisnya apalagi tuh, ya macam-macam kan. Tapi ada satu yang mungkin menjadi benang merahnya. Benang merahnya itu adalah teman-teman harus bisa, saya cek dulu filenya ya. Ini, wah. Harus bisa mempersiapkan atau menghitung satuan biaya yang berdasarkan kita sebutnya, saya nggak ngomong harga diri ya, bukan harga diri sih sebenarnya gini. Biaya yang kalian keluarkan sebenarnya berapa sih satuan biayanya? Nah, itu bisa dihitung didasarkan pada satu kaidah yang kita sebut dengan bahasa sederhananya adalah investasi diri gitu. Ya, investasi diri. Sebentar. Kan di sini. Sebentar. Filenya mana ya? Nah, ini. Ini yang nanti teman-teman harus siapkan. Kemarin minggu yang lalu saya sudah bahas ya mengenai investasi diri ini. Jadi teman-teman nanti ada form yang kita sebut dengan form investasi diri. Ini adalah satuan biaya yang dikeluarkan, yang parameter dari biaya yang dihitung didasarkan pada total investasi teman-teman selama belajar, kita bilangnya gitu ya. Selama apa namanya biaya ya apa saja yang dikeluarkan selama misalkan karena teman-teman belajarnya adalah 4 tahun misal ya, kita ambil dari 4 tahun. Kenapa sih Pak? Ya karena kita belajarnya kan kalau S1 4 tahun ya, jadi kita anggapnya asumsinya adalah selama 4 tahun ini kita belajar dan berkarya menjadi seorang desainer yang bisa mengerjakan satu proyek, maka kita perlu yang kita sebut dengan peralatan utama, peralatan penunjang gitu ya. Kemudian kalau teman-teman nanti harus punya lokasi, kalau lokasi itu sewa atau kontrak kos atau punya sendiri, itu kan tetap aja ada nilainya ya. Kemudian kalau selama teman-teman melakukan proses belajar ini membutuhkan referensi seperti membeli buku gitu ya, kemudian internet ya, mengikuti seminar, itu teman-teman boleh di breakdown ya, di breakdown. Kemudian media promosi, kalian bikin kartu nama, kalian bikin web atau bikin media sosial yang harus mengeluarkan biaya, ini juga teman-teman bisa isi di sini ya. Kalau teman-teman misalkan butuh rekreasi, tulis. Ini kita akan hitung dasar dari total biaya. Kenapa 4 tahun? Sekali lagi, total biaya investasi gitu ya. Investasi dalam 4 tahun ke belakang atau 4 tahun ya, pada saat teman-teman masih
kuliah, sehingga lulus dari kuliah, teman-teman bisa menghitung total tarif desain. Nah, ya, total tarif desain per jam. Ini bisa muncul. Ya, jumlah hari dalam 4 tahun nanti dihitung. Oh, jumlah hari 4 tahun berapa ya? Ada berapa hari? 365 kali 4. Ya, jumlah hari minggu dalam 4 tahun dan seterusnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa keluar satuan biaya. Ya, satuan biaya. Kira-kira kalau saya mengerjakan proyek, habisnya apa saja, gitu ya, menggunakan peralatan apa saja, ini akan keluar nominal. Ya, ini yang kita sebut dengan investasi diri atau form investasi diri. Nanti teman-teman isi ya semuanya ya. Nah, sebelum nanti kita bicara variabel biaya yang nanti terlihat. Biaya tadi biaya langsung, biaya ini adalah satuan biaya yang nanti tadi saya sampaikan, teman-teman bisa punya bayangan, oh kalau gitu nanti kalau saya bekerja, saya akan kena cas yang namanya tarif dasar per jam gitu. Tarif dasar desain per jam. Kemudian kita juga bisa menghitung total jam produktif dalam 4 tahun dan seterusnya dengan dasar tujuan intinya adalah menghasilkan tarif dasar per jam ini. Ya, nanti teman-teman bikin ya semuanya. Ini nanti saya kasih linknya. Saya kasih linknya langsung sekarang. Ke sini saja. Silakan dibuka ya. Oke. Nah, ini nanti kalian buka, pelajari di sini, nanti isi saja dulu ya, isi saja dulu. Kalian kan butuh laptop gitu ya. Spesifikasinya yang bagaimana, kemudian harganya berapa, butuh scanner, butuh printer. Ini adalah investasi yang teman-teman harus keluarkan. Sehingga sekali lagi nanti akan ketemu nih berapa kira-kira total produktif atau kita sebutnya adalah total biaya desain per jam. Nah, ini di luar daripada teman-teman ya. Ini di luar daripada biaya yang akan kita keluarkan untuk melakukan proses produksi. Produksi apa, Pak? Produksi grafika. Ya, produksi grafika itu adalah proses menghasilkan desain produk dari produk cetak. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Ya, jadi ini kita akan bahas kalkulasi biaya perusahaan grafika. Sebelum ke sini, maka teman-teman harus menghitung biaya kalkulasi dulu untuk satuan biaya jasanya. Karena ini nanti di luar daripada ini, Mbak, Mas. Keluar dari misalkan kalkulasi biaya perusahaan. Karena ini yang nanti biaya di sini itu, sekali lagi, biaya di sini itu akan keluar nominalnya pasti akan berbeda-beda antar kita. Ya, misalkan di sini ada Mas Adek gitu ya, sama Nita. Ini keluar satuan biayanya akan berbeda. Karena masing-masing punya investasi yang berbeda-beda juga. Ya, tapi kalau sudah bicara pada konten, kalkulasi biaya dari produk grafika, ini akan sama semuanya. Kenapa? Karena kita harus mampu menghitung, ini contoh ya, ini contoh. Ini contohnya kalau kita punya mesin misalkan. Ini kalau kita punya mesin nanti. Ini kita bahas nih ya. Misalkan kita punya mesin, saya ambil contoh. Kita punya mesin. Mesinnya mesin cetak 4 warna, ukurannya 52 kali 72. Di mana kapasitas maksimalnya adalah per jamnya 10.000. Ya, 10.000 eksemplar. Harga pembelian mesinnya 5 miliar. 5 miliar. Maka dalam 1 tahun itu produktifnya adalah 1.100 jam. Ini dikali ya, 1 tahun dikali 24 jam dikali 36. Ketemunya seginilah, sekian ya, 110
1100 jam dengan waktu penyusutan mesin rata-rata ya. Ini nanti kita akan bicara juga penyusutan mesin kenapa 5 tahun ya. Ini menjadi bagian yang umum ya, bahwa perkiraan selama 5 tahun. Sehingga biaya umum yang dibebankan kepada mesin cetak untuk 1 tahun sebesar 20 juta. Nah, ini biaya umum nih, contohnya misalkan untuk perawatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian karena mesin ini juga ada bunga 1 tahun ditetapkan 8% dari biaya penyusutan. Maksudnya bunga itu, ini kan belinya nggak cash gitu ya. Jadi pakai bunga. Berapa bunga pokok mesin? Kok berapa bunga? Berapa harga pokok mesin? Ini nanti kita bisa hitung, Mbak. Ini nanti saya ambil contoh paling sederhana adalah kita nggak hitung mesin cetaknya deh, kita menghitung mesin printer kamu ya. Printer kamu nanti harganya berapa, belinya kredit atau cash gitu ya. Ini nanti ada biaya tetapnya, biaya umumnya, harga pokok per klik mesin atau printer ya, karena ini mesin yang dihitung, maka nanti ketemu harga pokok per jam mesinnya berapa. Oh, nanti ketemu. Oh, harga pokok per jam mesin adalah 1 jam harganya 1 juta. Jadi kalau nanti teman-teman mau menghitung, ini saya punya mesin cetak, kira-kira berapa ya harganya? Oh, nanti ketahuan, Mbak, Mas. Ya, ini kalau kita nanti menghitung sampai detail. Sampai detail. Ini nanti sebagai pengetahuan dasar saja ya, pengetahuan dasar. Mungkin kalau teman-teman merasa berat banget ya sampai menghitung seperti itu. Yang penting teman-teman tahu dulu. At least nanti secara praktek dalam pelaksanaannya, ini ada 2 positioning. Kita sebut dengan positioning ya. Positioning pertama adalah ketika Anda bekerja untuk mendesain dan menghasilkan produk cetak tanpa ingat ya, tanpa Anda memiliki mesin cetak. Nah, yang kedua adalah Anda positioningnya sebagai pengusaha grafika atau desainer sekaligus rumah produksi yang bisa menghasilkan produk. Berarti kan harus punya mesin, harus punya sewa ruko, harus punya sewa lain-lain lah gitu ya. Harus punya ruko, harus punya kios, harus punya mesinnya, harus punya karyawan, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita positioningkan 2. Kalau positioningnya yang pertama, Anda hanya sebagai desainer, nggak punya mesin, ini akan lebih mudah cara menghitungnya. Karena kamu nggak akan bicara biaya tetap, biaya umum, ya, biaya mesin. Tapi ini akan tetap kita pelajari, supaya teman-teman punya gambaran kalau teman-teman ada di positioningnya adalah yang kedua tadi, positioning Anda sebagai bos. Kalau sebagai bos berarti harus mampu menghitung ini, kapasitas mesin per jam, sampai ketemu satuan biaya yang harus kalian keluarkan untuk mesin yang Anda gunakan. Ini contoh ya. Kebayang nggak kira-kira apa yang saya jelaskan? Belum ya? 2 positioning, kesimpulannya tadi. Positioning Anda ada sebagai, sekali lagi, sebagai desainer freelance, ya, desainer freelance yang nggak punya mesin, nah, maka yang satuan biaya yang harus dihitung yang paling penting adalah investasi dirinya tadi. Saya kira-kira habis berapa sih atau biaya saya menjadi desainer kalau ada desain masuk, saya akan cas berapa harganya. Nah, itu ada tuh di form investasi diri tadi. Dari sini. Ya. Kemudian kalau teman-teman nanti positioningnya adalah sebagai pemilik perusahaan, maka ini nanti harus bisa dihitung. Nanti beda fokus ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana menghitung satuan biaya kalau Anda hanya sebagai, sekali lagi, hanya sebagai, kalau saya sih sebutnya, gak enak sih sebenarnya, tapi ya itulah namanya broker, makelar gitu ya. Atau istilah lain adalah yang sering banget calo.
calo. Saya sendiri broker, ya kan, saya sendiri calo, saya nggak punya mesin, tapi saya menerima order cetak gitu ya. Tapi saya menerima orang yang mau mencetak di saya. Nah, itu nggak sampai ngitung begini. Nggak ada ketemu biaya begini ngitung-ngitung gitu. Tapi nanti positioning saya ketika saya ingin menjadi seorang, kan berkembang ya, dari broker ya menjadi marketer ya yang bisa jualan ya, bawa pekerjaan ke percetakan, lama-lama kita punya mesinnya gitu. Ini sebagai contoh. Karena banyak kejadian real proses itu adalah kebanyakan orang yang punya percetakan. Ini nanti kamu boleh survei ya. Kebanyakan orang yang punya percetakan, punya mesin cetak, dulunya adalah broker. Ya, sebagian besar. Dulunya adalah broker yang dia nggak punya mesin cetak, tapi dia mencetak, dia tahu proses cetak sehingga dia bawa pekerjaan cetak dari mana-mana datang ke percetakan. Dan harga yang ditawarkan oleh broker kadang-kadang bisa lebih murah daripada si orang yang mau mencetak datang langsung ke percetakan. Ini hebatnya broker. Ya, beberapa waktu yang lalu, nggak tahu di kelas ini atau di kelas sebelumnya ya, saya cerita gini, kalau mindsetnya broker nggak punya mesin tapi datang ke percetakan, ada lagi yang sekarang lagi ngetren, percetakan ya yang membutuhkan broker. Jadi maksud saya gini, ada salah satu, saya sebut saja orang pengusaha ya, pengusaha di bidang grafika yang tadinya punya mesin itu justru dijual mesin-mesinnya karena dia ternyata merasa terbebani. Dengan dia punya mesin, dia harus memikirkan maintenance gitu ya. Dia harus memikirkan kredit angsuran mesinnya, dia harus memikirkan karyawan, gajinya setiap bulan harus sekian dan sekian. Maka ceritanya ini perusahaan dijual mesin-mesinnya, dia jual, dia malah beralih fungsi. Yang tadinya jadi pengusaha percetakan, sekarang jadi broker percetakan. Ya, yang karena apa? Dia bisa jualan, marketer. Ya, dia banyak ordernya, lalu dia sebar ordernya ke banyak percetakan. Misalkan percetakan tuh ada 5 ya. Di dalamnya ada punya desainer grafis tentunya ya. 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D misalkan. Dia dapat pekerjaan 10 miliar, dia bagi percetakan A 2 miliar. Nah, akhirnya yang terjadi adalah percetakan itu justru merasa di bawah daripada si broker ini gitu. Paham nggak maksud saya? Di bawah brokernya. Bahkan kenapa percetakan nurut dalam tanda kutip ya? Karena yang nyari makannya, yang nyari umpan untuk percetakannya adalah si orang ini yang tadinya dia punya perusahaan, dia membebaskan diri dari pikiran-pikiran tadi ya, urusan mesin rusak lah gitu ya, urusan gaji karyawan. Karena dia nggak perlu karyawan, dia cukup dapat pekerjaan, dari pekerjaan itu dia sampaikan lagi ke percetakan dan dia kawal, ya dia kawal prosesnya sampai jadi. Ini kejadian ya di Jawa Tengah, Solo, Klaten itu ada satu orang cukup terkenal ya, yang punya pamor luar biasa, orderannya banyak banget, tapi nggak punya mesin satu pun. Nah, ini sebagai contoh. Baik, saya pikir ini sebagai suggest buat teman-teman untuk mempositioningkan diri, memposisikan diri teman-teman mau kerja sebagai desainer permanen kah, ya, atau mau jadi freelancer kah, ya, masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi beberapa pertimbangan ini mungkin yang teman-teman harus jadikan dasar ya pada saat teman-teman bekerja, apakah milih permanen, nah, berarti ada pertimbangan dapat salary-nya berapa, uangnya, nah, dapat pengalamankah gitu ya, pengalamannya bagaimana, challenge-nya bagaimana, karena
semakin nyaman orang bekerja pada satu tempat, ya challenge-nya berarti kan kurang. Kalau challenge-nya kurang, biasanya pekerjaannya itu saja, stagnan. Nah, maka ini dalam tempo yang lama ya bisa merugikan. Tapi di satu satu sisi karena pekerjaannya terus-menerus dilakukan dan dan itu ya buat beberapa orang juga yang nggak butuh challenge, nggak butuh tantangan ya itu lebih nyaman gitu. Udahlah yang penting kerja. Jadi apa kayak gitu ya. Tapi kalau orientasinya pengalaman, ya perusahaan bagaimana fleksibel fleksibel merugikan. Kemudian tunjangan, gaji, fasilitas yang diberikan. Kemudian jauh enggak dari rumah. Nah ini yang kadang-kadang beberapa orang pertimbangan ini akhirnya tidak memilih bekerja secara permanen karena jauh ya nggak maulah kalau di daerah Papua, kalau di Kalimantan, kalau di Sumatera dan seterusnya. Padahal teman-teman kebanyakan orang-orang yang berani move on ya, berani jauh dari tanah air, tanah kelahiran itu jiwa merantaunya tuh luar biasa ya. Motivasi untuk suksesnya tuh luar biasa dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa peluang untuk suksesnya juga lebih besar ya, peluang untuk suksesnya karena di luar sana, luar Jawa pada khususnya ya, pesaing-pesaing Anda lebih sedikit tentunya. Anda bisa lebih explore dan sebagainya. Termasuk di luar negeri teman-teman. Ya, kalau bicara jauh dekat, yang penting dekat dari rumah ya silakan, itu pilihan. Tapi sekali lagi kalau punya jiwa rantau yang bagus ya, challenge menjadi tantangan, semakin jauh semakin bagus sebenarnya. Ya, contoh misalkan ambil saya mau jadi desainer di mana? Saudi Arabia misalkan. Ya, cita-cita pengen naik haji 20 tahun baru bisa naik haji itu pun kalau setor duit gitu ya, ada uangnya. Ini karena kamu kerja di Saudi misalkan, ya jadi desainer baru 2 tahun bisa naik haji. Nah, ini banyak nih teman-teman ya. Banyak yang seperti itu. Makanya peluang itu sangat terbuka. Tidak hanya di Indonesia tentunya ya. Selamanya apakah setahun, 2 tahun? Atau ini yang paling diharapkan membangun bisnis desain. Ya, membangun bisnis desain. Maka ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau membangun bisnis desain, berarti harus ada investasi. Apa saja investasinya? Ya, ada alat, kemudian ada saya belum share screen ya. Pantes nih. Ya, sorry. Ya. Jadi ini ada pengalaman, sorry ya, tunjangan gaji, kemudian fleksibel, peraturan perusahaan biasanya ini jadi orang memikirkan perusahaannya galak kalau nggak masuk dipotong 500.000 gitu ya. Nah ini kan jadi pertimbangan juga. Nah, tadi ini yang kita cerita nih lagi bahas jauh dekat ya, yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Nah ini yang terakhir tadi, kamu mau jadi freelance selamanya jadi karyawan kah atau selamanya jadi freelancer atau punya impian membangun bisnis desain. Kalau impian ini saya pikir semua orang punya impian ini ya. Karena kuliahnya juga desain, membangun bisnis desain berarti Anda mempositioningkan diri Anda sebagai owner CEO. Kalau gitu, kemampuan analisis di sini ini harus tajam. Kenapa? Karena ini nanti akan bicara biaya-biaya yang satuan biayanya itu muncul dari biaya yang tadi kita sebut biaya tetap, biaya langsung, ya, biaya variabel dan seterusnya. Minggu depan akan kita bahas biaya-biaya yang dari sudut pandang Anda sebagai orang yang menerima jasa saja tanpa melakukan proses produksi dengan orang yang
memproduksi suatu produk desain, ya. Sehingga dia harus punya mesin dan punya sumber daya yang mendukungnya. Saya pikir ini saja penjelasan dari saya, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa difahami ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Monggo. Ada? Silakan. Tidak ada? Yakin? Oke, kalau tidak ada berarti saya tutup. Sebelum ditutup berarti harus dicek dulu presensinya ya. 5B kalkulasi. Ada. Oke, tadi saya bilang, saya pengen minggu depan kita offline gitu. Ya. Supaya apa? Supaya saya kalau di offline tuh mengeksplor, nulis di papan dan sebagainya ini lebih gitu, saya bisa kasih contoh-contoh produknya, itu lebih interaktif. Apalagi kalau bicara angka ya, hitung-hitungan akan lebih mudah kalau kita offline sebenarnya. Jadi sangat mungkin kita rencanakan minggu depan offline ya kalau bisa ya, tapi jangan jam 4 juga. Kalau jam 4 Pak Mamin udah pulang. Apalagi sekarang aja udah maghrib kan. Siapa yang belum kok mutus sih? sorry. 5B kalkulasi. Ini mutu lagi. Kalkulasi. Siapa yang kendala absen? Saya lupa Pak, belum absen Pak. Pak, ya sebentar. Kalkulasi. Ini dia. Saya panggil yang merah aja ya. Saya panggil yang merah. Muhammad Fairuz. Enggak ada ya? Fat Alvareta. Lupa, Pak. Lupa. Iya. Ada orangnya? Ada. Ini Ada. bunyi kan? Iya, siapa tahu itu suaranya Alia kan? Enggak. Enggak ya. Nabil Khairi. Hadir Pak. Hadir. Nita. Nita nggak ada? Hadir, Pak. Hadir. Adek Pangestu. Hadir, Pak. Hadir. Nusaibah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, yang belum saya panggil ada? Aldifa, Pak. Aldifa. Andrea, Pak. Yasmin, Pak. Yakin. Andrea, udah kan? Udah absen tuh? Ya, nanti dicek ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat sangat luar biasa buat teman-teman. Karena masih mau meluangkan waktu, berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.